Semenjak awal 2020, hidup kita berubah akibat pandemi COVID-19. Pemerintah pun mulai melakukan vaksinasi untuk bisa mengakhiri pandemi ini. Vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah Sinovac. Vaksin ini bukan ditujukan untuk menangkal penularan virus corona, namun untuk mencegah penderita COVID-19 mengalami gejala yang lebih parah. Hal ini penting agar penderita COVID-19 tidak harus dilarikan ke rumah sakit, sehingga beban fasilitas kesehatan bisa berkurang. Sekarang ini, target vaksinasi di Indonesia adalah sekitar 181 juta penduduk. Sementara itu, masyarakat yang sudah divaksin 2 kali baru mencapai 789.000 orang per 23 Februari. Padahal, Presiden Jokowi berharap vaksinasi bisa selesai hanya dalam waktu 1 tahun saja. Untuk bisa melakukan hal tersebut, Jokowi pun menargetkan vaksinasi dapat mencapai 1 juta orang per hari. Namun, Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, mengaku vaksinasi baru bisa dilakukan ke 80.000 orang per hari. Jadi, bagaimana cara pemerintah bisa mengejar target tersebut? Ketika kita membicarakan vaksin, kita juga harus membahas cold chain dan juga vaksinatornya. Cold chain merupakan sistem pendingin untuk menjaga kualitas vaksin. Jadi, ketika vaksin ingin diperbanyak, sistem pendingin pun harus diperbanyak pula. Bagaimana caranya? Impor. Jadi bukan diimpor, tapi harus diadakan. Ini adalah Profesor Pandu Riono. Dia adalah Pengajar FKMI dan juga juru wabah. mungkin kalian sudah familiar dengan wajah beliau di berbagai media. Cold chain kan cuma kulkas, ya tinggal dibeli. Indonesia kan bisa bikin kulkas. Apakah sewa kulkas? Bisa juga. Atau mau menggunakan kulkas punya swasta atau punya industri penangkapan ikan. Jadi itu investasi yang harus disiapkan. Selain sistem pendingin, vaksinator pun juga harus ditingkatkan guna mendorong percepatan vaksinasi di Indonesia. Vaksinator ini adalah tenaga yang bertugas memvaksinasi masyarakat. Tapi, bagaimana cara memperbanyak mereka? Gampang, setiap orang bisa dilatih. Mahasiswa bisa masuk ke kedokteran, sekolah perawat, cuman tinggal nusuk aja kok. Nggak sulit. Yang sulit itu adalah melakukan screening. Nah, screening harus petugas kesehatan. Nyuntik kan nggak berat. Nyuntik narkoba aja bisa kok ya. Jadi nggak perlu tingkat keterampilan yang tinggi. Di samping vaksinator dan cold chain, sosialisasi vaksin juga penting. Sebab, 27% masyarakat Indonesia masih enggan divaksin COVID-19. Bahkan, 7% lainnya menolak seluruh jenis vaksin. Namun, banyak negara sudah berubah, walaupun katanya 60% tidak mau divaksinasi, tiba-tiba sekarang turun cuma tinggal 10%. Kenapa? Ya karena udah banyak yang divaksinasi, loh orang divaksinasi nggak apa-apa gitu. Terus ada yang belum divaksinasi malah jadi sakit, akhirnya tergerak sendiri untuk mau divaksinasi. Orang-orang yang sudah divaksinasi dianjurkan untuk mengedukasi pengalaman dia bagaimana rasanya divaksinasi. Tidak sakit, pasang foto, gembira, dianjurkan orang yang sudah divaksinasi melakukan edukasi pada siapa saja. Dengan ditingkatkannya cold chain, vaksinator, dan sosialisasi kepada masyarakat, pandemi di Indonesia bisa berakhir dan kita dapat kembali ke rutinitas semula.